ini akan membahas isu kolonialisme dan kemerdekaan dalam konteks pendidikan. Judul yang kami angkat adalah Kola Elit Warisan Kolonial Pabrik Kasta dari Masa Lalu Hingga Kini. Mengapa topik ini penting? Karena ketimpangan kualitas pendidikan yang kita lihat sekarang menjadi perbedaan mencolok antara sekolah elit dan sekolah biasa. Ini merupakan dampak dari kebijakan kolonial Belanda yang secara sengaja menciptakan stratifikasi sosial melalui pendidikan. Lalu apa relevansinya bagi generasi muda? Isu ini tidak hanya membahas masa lalu. Berat sekolah seringkali menentukan akses seseorang pada kesempatan yang lebih baik. Dengan memahami akan sejarahnya, kita dapat bagaimana kebijakan terbentuk dan mengapa pemerataan pendidikan harus terus diperjuangkan. Mari kita mulai pembahasannya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Jihan Fajila sebagai host pada episode kali ini. Hari ini kita akan membedah bagaimana pendidikan warisan kolonial membentuk sistem kasta yang masih terasa hingga sekarang. Untuk itu, saya sudah bersama dua narasumber, yaitu Aulia dan Della. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Aulia Citra Lestari yang akan menjelaskan pendidikan pada masa kolonial Belanda. Dan saya Della Puradinata. Saya akan menguraikan bagaimana ketimpangan terjadi di masa kini. Baik, Aulia, kita mulai saja dari akarnya, yaitu politik etis di awal abad ke-20. Apa sih yang melatar belakangi munculnya hal tersebut? Baik, jadi politik etis ini muncul pada tahun sekitar 1901. Politik etis ini merupakan kebijakan resmi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi latar belakang munculnya politik etis ini karena desakan moral dari parlemen dan publik di Belanda terhadap eksploitasi yang dilakukan selama sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Belanda merasa berhutang moral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan yang dirangkum dalam trias Pandepenter, yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi. Baik, sekarang kita fokus pada pilar pertamanya, yaitu edukasi. Ketika politik etis ini diterapkan, apakah semua rakyat akan mendapatkan akses yang sama? Jadi, politik etis ini sebagai respon terhadap kritik politik di Belanda mengenai eksploitasi kolonial, terutama dalam masa sistem tanam paksa. Pemerintah kolonial merasa memiliki utang moral yang kemudian dirumuskan dalam trias Pandepenter, yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi. Namun, pelaksanaan pilar edukasi justru melahirkan ironi besar. Akses pendidikan diberikan secara diskriminatif. Sistem sekolah dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan ras dan status sosial. Jadi yang pertama itu sekolah kasta puncak atau elit kolonial, yaitu sekolah ELS, European Legal School. Terus yang kedua itu HBS atau Hoger School. Sekolah ini menggunakan bahasa Belanda penuh. Fasilitas terbaik hanya untuk anak Eropa saja dan sedikit sekali priayi tertinggi. Kemudian yang kedua itu adalah sekolah kasta menengah, yaitu pegawai pribumi, yaitu HIS atau Holland Indian School, yang merupakan sekolah 7 tahun berbahasa Belanda, diperuntukkan bagi anak bangsawan dan pegawai pribumi yang disiapkan menjadi birokrat kolonial. Jadi kemudian yang terakhir itu sekolah kasta bawah bagi rakyat,
Jadi sekolah desa atau full school hanya sekolah 3 tahun saja berbahasa Melayu atau daerah, fokus pada literasi dasar agar rakyat tetap menjadi tenaga kerja murah. Wah, menarik sekali. Jadi, sistem tersebut menciptakan hierarki pendidikan yang sangat kaku. Ironisnya, dari sekolah-sekolah tersebut melahirkan para pemuda yang kemudian akan melawan kolonialisme, bukan? Baik, nah benar sekali. Jadi sekolah elit seperti Stopia atau HBS menjadi ruang pertemuan pemuda pribumi terdidik dari berbagai daerah. Mereka menyerap pemikiran modern serta mulai mempertanyakan ketidakadilan kolonial. Tokoh-tokoh seperti Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Swedarji Tirtonegoro adalah contoh nyata. Mereka mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, organisasi modern pertama yang memperjuangkan peningkatan pendidikan bagi pribumi. Mereka menggunakan privilege pendidikan untuk memperjuangkan pemerataan pendidikan. Wah, berarti pendidikan di sana tidak hanya akan mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan untuk berpikir kritis. Kita juga dapat melihat kualitas pendidikan di sekolah elit itu sangat tinggi dan memadai, sehingga menghasilkan generasi cendekiawan pribumi yang akan memimpin pergerakan nasional. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kita masuk ke masa kini. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Aulia bahwa pendidikan itu menjadi awal mula dari kebangkitan nasional. Lalu gimana sih kondisinya sekarang? Nah, dari penjelasan tadi kita dapat mengetahui bahwa pendidikan itu menjadi awal dari kebangkitan nasional karena pendidikan dapat menghasilkan kecerdasan dan jika kita mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dan makna dari pendidikan ini yaitu perubahan sistem yang berkualitas dan layak. Betul sekali, Jihan. Namun, jika kita lihat dari sekarang, masih ada kesenjangan sosial yang cukup besar antara sekolah elit dan sekolah rakyat. Sekolah elit masih menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas. Sedangkan sekolah rakyat seringkali kekurangan fasilitas dan sumber daya. Ya, ironinya. Karena masih ada sistem kasta pendidikan yang membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Betul. Sekolah elit menghasilkan lulusan yang lebih mudah masuk ke universitas ternama dan pekerjaan bergaji tinggi. Sementara itu, sekolah dengan fasilitas terbatas seringkali tidak mampu memberikan peluang yang sama bagi siswanya. Tapi apa sih makna perjuangan dan para pendiri bangsa kita jika kita masih terjebak dalam fase pendidikan yang sama? Itu yang harus kita renungkan. Perjuangan para pendiri yang bangsa kita adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, bagi untuk menciptakan sistem kasta yang membedakan yang kaya dan yang miskin. Betul sekali. Baik, terima kasih untuk Aulia dan Bella atas penjelasannya yang sangat menarik dari masa kolonial hingga sekarang. Kita bisa melihat bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan kita.
Ya, kita harus terus berjuang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, sehingga setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan kita bisa berjuang para pendiri bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bukan untuk menciptakan sistem kasta yang membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, betul sekali. Kita harus memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi semua anak bangsa dan tidak membiarkan sistem kasta pendidikan menghambat tujuan kita. Mari kita menjadikan perjuangan ini sebagai motivasi untuk terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik dengan nilai-nilai nasionalisme, kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong.